Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Kepada para alim ulama, kepada para masyayikh, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, segenap pemirsa Wisnu Media yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Wasayal Aba lil Abna, mu'alif Syekh Muhammad Syakir. Beliau adalah ulama dari Al-Iskandariyah atau Mesir, Kairo, Al-Azhar. Beliau hidup di era Yai Hasyim Asy'ari. Beliau meninggal ketika tahun 1939 Masehi. Kitab ini menerangkan kitab tentang akhlak, kitab adab, tata krama, etika, dan semacamnya. Karena adab ini adalah sangat penting sekali dalam agama Islam, sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan adab, tata krama dan sebagainya. Pentingnya adab bagi kita umat Islam. Bahkan dikatakan al-adabu fauqal ilmu. Adab itu tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Sungguh luar biasa masalah tata krama adab ini. Bahkan Syekh Imam Ibnul Mubarak mengatakan, barang siapa yang meremehkan tentang adab, maka dia akan dihukum dengan tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah. Dan barang siapa meremehkan sunnah-sunnah, maka dia akan dihukum dengan tidak bisa melaksanakan kewajiban. Dan barang siapa sudah meremehkan kewajiban, maka dia jauh daripada ma'rifatullah. Sungguh luar biasa adab atau tata krama ini dalam agama Islam. Maka kita bersama-sama saat ini mengkaji kitab ini agar kita semua termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah sesuai dengan yang didambakan Rasulullah SAW. Di sini khususnya dalam mengkaji kitab ini, khusus pribadi saya sendiri, umumnya bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bersama-sama dandani akhlak kita, dandani adab kita, sehingga kita bersama-sama bisa meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Bismillah ini selalu mengawali setiap perbuatan-perbuatan yang baik, apalagi kita ngaji, apalagi kita dalam beribadah, bekerja dan lain-lainnya. Sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yabtada'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai sifat baik, sifat positif yang tidak didahului dengan membaca bismillah, fahuwa aqta, maka dia terputus, ai qalilul barokah, atau sedikit barokahnya. Sehingga kita bersama-sama memulainya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai mengkaji kitab ini dengan nama Allah, atas nama Allah, mengharap ridha Allah. Dan tentunya kita bisa mengkaji ini, bisa melihat ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah, sifat kasih sayang Allah secara global, secara universal. Siapapun disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, siapapun, bagaimanapun makhluknya pasti disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak padang bulu, itu sifat Ar-Rahman Allah. Bahkan orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang non muslim itu pun juga
disayangi oleh Allah. Bahkan orang-orang yang menentang Allah juga disayangi oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Sehingga dengan sifatnya ini Allah menyayangi semuanya. Kita saksikan setiap orang, siapapun itu disayangi Allah dengan apa? Ketika butuh melihat di dunia ini, semuanya diberi mata untuk melihat. Ketika butuh mendengarkan suara-suara di dunia ini, semuanya tidak pandang bulu siapapun, diberi telinga untuk mendengarkan. Ketika manusia itu ingin merasakan nikmat-nikmat makanan, nikmat-nikmat minuman, Allah tahu itu kebutuhan manusia. Siapapun tidak pandang bulu, itu Islam non-Islam, iman dan iman, diberi perasa sehingga bisa merasakan kenikmatan yang bisa dirasakan. Itu bukti bahwa Allah sangat menyayangi siapapun, tidak pandang bulu. Kemudian Ar-Rahim, ini sifat Allah yang khusus, yang fokus atau yang khusus hanya pada orang yang beriman-iman saja. Nanti ini terrealisasi di akhirat nanti. Hanya orang yang beriman yang nanti bisa selamat, hanya orang yang beriman dan amal soleh nanti yang bisa masuk surga sebagai bukti rahmatnya Allah, rahimnya Allah di akhirat nanti. Seperti di ayat innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun al-ayah, akan diberi ganjaran surga hanya orang yang beriman. Inilah Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengarani wong alam kabeh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan penguasa jagat raya ini. Wassalatu wassalamu, wassalatu tawi tambe rahmat ta'zim, wassalam dan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad sayyidil mursal sayyidil anbiya kang dadi gustine pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi ajma'ina halis sakabehane. Wassalatu wassalamu, sholawat, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Dan sholawat ini sungguh luar biasa. Setiap kita memulai mengaji, setiap kita memulai doa harus didahului dengan sholawat. Karena ada makalah yang mengatakan doa itu akan terhijab, terhalang apabila belum dibacakan sholawat. Sehingga pasti didahului dengan sholawat dulu. Dan sholawat ini sangat luar biasa fadilahnya. Pertama, kita bersolawat itu niatnya adalah mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu liimtithali awamirillah, mengikuti perintahnya Allah kita bersolawat. Yang kedua, kita bersolawat adalah memenuhi hak-haknya Rasulullah dalam rangka kita berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Nabi yang sangat menyayangi kita, Nabi yang sangat cinta kepada kita, Nabi yang sangat mengharapkan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Suatu saat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah, kemudian Aisyah meminta didoakan Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan saya dengan doa kebaikan. Maka Rasulullah pun mendoakannya, ya Allah ighfirli Aisyah, ampuni Aisyah dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, dosanya yang tersembunyi dan dosanya yang kelihatan. Maka dengan doa ini Aisyah sangat gembira sekali, sangat bersyukur sekali. Kemudian Rasulullah menjawab, tahukah Aisyah, sesungguhnya doa itu doa yang saya panjatkan setiap ba'da sholat kepada semua umatku.
Masya Allah. Jadi doa itu kita semua oleh Rasulullah didoakan setiap ba'da salat dengan doa-doa yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pun ketika di alam kubur pun tetap perhatian kepada kita. Diriwayatkan bahwa setiap amal-amal umat manusia ini selalu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Apabila amal-amal kita ini baik, maka Rasulullah bersyukur, dan apabila amal kita ini buruk, maka Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Rasulullah sangat menyayangi kita semua, sehingga pantaslah kita dengan bersalawat kepada beliau sebagai rasa terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sholawat kepada wa ala alihi, keluarganya Nabi Muhammad, wa ala alihi, keluarganya Nabi Muhammad, ahli baitin Nabi, merupakan keluarga Nabi Muhammad sampai hari ini masih terjaga. Para habaib, para zuriyah Rasul, itu pun juga kita doakan dengan sholawat. Karena zuriyah Rasul, ahli baitin Nabi ini adalah sebagai tokoh-tokoh, sebagai ulama-ulama yang menjaga Islam ini. Di dalam Attiba disebutkan, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul arabi fadzakiri subbihu bil anjumi zuhri mislama qad jaa fi sunani wasafinul lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasta'ini. Ahlu baitin Nabi hum amalul ardi, mereka adalah pengaman-pengaman bumi ini, yang mengamankan bumi ini dari segala mara bahaya. Mereka ahlu baitin Nabi. Subbihu bil anjumiz zuhuri, mereka bagaikan bintang-bintang yang bersinar, seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis. Kemudian wasafinul najati idza, mereka bagaikan perahu keselamatan, dan apabila kita mengikuti mereka, apabila kita taat kepada mereka, maka kita akan selamat. Fanju fiha la takunu kadza, akan selamat dari mara bahaya. Itulah fadilah atau keutamaan ahlu baitin Nabi. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi, dan kita juga mendoakan sholawat kepada sahabatnya Nabi Muhammad, sahabat Nabi, yaitu setiap orang yang hidup yang pernah melihat Rasulullah dan mereka beriman, itu sahabat Nabi. Walaupun orang itu hidup semasa zaman Rasulullah dan beriman, tapi beliau belum pernah melihat Rasulullah, maka tidak dikategorikan sahabat. Seperti ceritanya Waliullah Uwais Al-Qarni, itu beliau hidup di zamannya Rasulullah. Kemudian beliau ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Suatu saat dia sowan kepada Rasulullah ke Madinah, dan ternyata Rasulullah sedang bepergian, sehingga beliau belum bisa menemuinya. Akhirnya walaupun beliau hidup semasa Rasulullah, juga beriman, karena belum bertemu Rasulullah, maka bukan golongannya sahabat. Dan sahabat ini sungguh luar biasa, dan kita semua ahlu sunnah ini sangat menghargai sahabat, sangat menghormati sahabat. Siapapun sahabatnya itu adalah mulia, tidak membeda-bedakan. Bahkan dikatakan sedekah kita walaupun sedekah emas sebesar gunung Uhud, itu fadilahnya masih besar sedekahnya para sahabat walaupun satu biji kurma. Itu sungguh luar biasa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan wa ba'du lan sa'usi bismillah alhamdulillah sholawat fahadhihi mongkotawi ikilah kitab wasal aba lil abna, iku durusun pelajaran awwaliyatun kang bangsa kawitan fil akhlaqil mardhiyah, ing dalam nerangake akhlak-akhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Kitab ini merupakan pelajaran yang pertama, pelajaran yang bagi tingkat awal dalam merangkan akhlak-akhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wada'tuha lan ngangkat ingsun ing kitab ini li talabil ulum kedue wong kang golek ilmu, nyuprih ilmu adiniya kang basa agama. Wa qadmantu halan teman-teman ngumpulake ingsun ing hadzal kitab minal akhlaqi saking pira-pira akhlak ma ing akhlak yahtaju kang butuh ilaihi maring akhlak sapa talibul ilmi wong kang golek ilmu fi bidayati amri ing dalam kawitane perkarane talib. Dan Syekh Muhammad Syakir mengumpulkan di dalam kitab ini akhlak-akhlak, budi-budi pekerti, etika-etika yang dibutuhkan oleh para pencari ilmu di dalam awal waktunya. Hatta idza wafaqahu sehingga ing dalam nalikane nulung ing murid sapa Allahu Gusti Allah litakhalliku biha kelawan gawe budi pekerti biha kelawan hadzal kitab karena mongko ana sapa talib iku marjuan kena den arep-arep ayang bahu yang tepari manfaat ing talib Allah bi ilmihi kelawan ilmune talib. Sehingga ketika dengan mempelajari kitab ini kemudian Allah memberikan hidayah kepada talib orang mencari ilmu sehingga berakhlak dengan akhlak-akhlak yang diterangkan dalam kitab ini, maka diharapkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa ayyang fa'abihi wa ayyang fa'alan yanto pari manfaat sapa Allah bi kelawan hadzal kitab katsiron ing akeh min khalqihi. Dan Syekh Muhammad Syakir berharap semoga kitab ini memberi manfaat kepada orang banyak dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku waliyur rasyad zat kang nguasani pituduh wal hadilan kang nuduhake ilal siratal mustaqim maring dalan kang jejeg, maring dalan kang lurus. Dan Allah punika waliyur rasyad yang menguasai hidayah, wal hadi yang memberi hidayah. Ini perlu kita garis bawahi, yang memberi hidayah itu adalah Allah, al-hadi itu Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa menyampaikan, hanya bisa mengarahkan, hanya bisa memberi contoh. Adapun masalah hidayah, masalah mereka mau, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Semoga dengan kita mengkaji kitab wasoya ini, pembukaan ini, kita oleh Allah juga diberi hidayah sehingga kita bisa berakhlak-akhlak seperti yang diterangkan dalam kitab ini, sehingga kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wadha ya wasi'al karami subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.